Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari Klik Pendidikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB teman-teman ya, arahkan soal seleksi calon pegawai negeri sipil atau PNS dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2023. Nah, pada seleksi CPNS dan P3K 2023, Presiden Jokowi arahkan Menpan RB untuk prioritaskan dua formasi teman-teman. Nah, formasi itu apa saja teman-teman ya? Dua formasi prioritas seleksi CPNS dan P3K 2023 tersebut dianggap paling dibutuhkan saat ini teman-teman ya. Untuk diketahui dua formasi prioritas seleksi CPNS dan P3K 2023 tersebut adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendidik teman-teman ya. Jadi memang untuk pelayanan dasar itu tenaga kesehatan dan tenaga pendidik teman-teman ya. Tenaga kesehatan untuk mengurangi angka kesakitan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk pendidikan itu gunanya nanti untuk masa depan bangsa ini teman-teman ya. Nah, mendengar informasi tersebut membuat para peserta seleksi CPNS dan P3K 2023 menjadi tidak percaya diri lagi teman-teman ya. Namun, pemerintah akan tetap bertindak adil sehingga seleksi CPNS dan P3K 2023 akan dibuka secara umum teman-teman ya. Dalam keterangan Menpan RB, Abdul Azwar Anas menyampaikan bahwa tidak hanya sekolah kedinasan saja yang dapat mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023. Akan tetapi, semua instansi juga dapat mendaftar sebagai peserta seleksi CPNS dan P3K 2023 teman-teman ya. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan teman-teman ya. Dengan demikian tidak perlu khawatir lagi dengan segala pertimbangan pemerintah, pastikan melakukan seadil-adilnya teman-teman ya. Jadi ini kabar terbaru teman-teman ya, nantinya akan dibuka untuk umum ya CPNS dan P3K teman-teman ya. Nanti mekanismenya seperti apa? Soalnya kalau untuk mengacu pada surat yang kemarin ya, yang sudah kita bahas, itu memang tidak ada CPNS dan P3K, tidak ada CPNS untuk yang di daerah. Tapi kemungkinan masih dibuka lagi untuk yang ada di pusat. Nah, makanya nantinya akan dibuka dan mekanismenya seperti apa, kita tunggu saja untuk Pak Menpan RB menyampaikannya teman-teman ya. Sebagaimana disebutkan Anas dalam informasi resminya, seleksi CPNS dan P3K 2023 akan dibuka sesuai kebutuhan instansi dan daerah. Nah, dengan demikian setiap daerah dan instansi wajib mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi CPNS dan P3K 2023. Jika tidak melakukan hal tersebut secara otomatis tidak akan terdaftar dalam seleksi CPNS dan P3K 2023 teman-teman ya. Jadi kemarin memang ada info, sudah ada ya suratnya teman-teman ya, sudah kita bahas juga. Itu setiap instansi daerah ya, itu harus mengusulkan ya kebutuhan untuk CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, itu nanti ada pengusulan melalui e-formasi teman-teman ya. Itu nanti dari perangkat daerahnya yang akan menginput data ke e-formasi tersebut teman-teman ya. Terkait formasi, Anas melanjutkan pemerintah masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan teman-teman ya. Walaupun demikian, pemerintah juga memprioritaskan talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi. Ya, ini memang untuk arah ke digitalisme itu memang sudah sangat populer teman-teman ya. Jadi memang harus mau dan tidak mau harus mengikuti era zaman sekarang yaitu adalah era digital teman-teman ya. Kalau kita lambat nanti kita akan tergerus dengan digitalisasi teman-teman ya. Nah, namun pemerintah juga memberikan prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Tak hanya itu, formasi lain juga akan dibuka seperti halnya hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu yang sedang dibutuhkan oleh instansi dan daerah masing-masing. Jadi kebutuhannya harus sesuai dengan kebutuhan instansi dan daerah. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak bisa masuk teman-teman ya untuk perekrutan P3K 2023 teman-teman ya. Nah, formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya ya. Lanjut, mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan atau LKPP tersebut teman-teman ya. Dengan demikian jelas bahwa seleksi CPNS dan P3K 2023 benar-benar dibuka secara umum dan tidak memihak. Mengingat pada dasar Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teman-teman ya. Semoga informasi ini dapat membantu Anda ya dalam menggali berita seleksi seleksi CPNS dan P3K 2023 teman-teman ya. Jadi sudah kelihatan ya bahwasanya dari perkataan Pak Menpan RP bahwasanya nanti akan ada seleksi umum CPNS dan P3K 2023. Meskipun ada suratnya kemarin itu memang untuk yang di daerah P3K kemungkinan nantinya akan dibuka di jalur pusat teman-teman ya. Mudah-mudahan di daerah nanti tidak ketutup kemungkinan teman-teman ya. Nanti kita lihat aja untuk tanggal mainnya dibuka formasi dari masing-masing daerah teman-teman ya. Dengan persetujuan dari Menpan RB juga teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.